Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbagikan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam permohonan ini dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya selama berada di dunia ini, selama dia hidup, terlibat di dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman. Rasul Paulus menggambarkannya sebagai perang antara kekuatan daging dan kekuatan roh. Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat, sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kehidupan umat percaya tidaklah tenang-tenang saja. Kehidupan orang Kristen tidaklah adem-adem saja, tetapi penuh peperangan dan gejolak. Setiap anak Tuhan pasti mengalami yang namanya cobaan, dan cobaan itu dapat dilihat sebagai ujian dan peperangan rohani. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita peperangan rohani yang dikaitkan dengan kehidupan orang Kristen, dan bagaimana dengan mengandalkan kuasa Tuhan orang percaya bisa menang. Setiap peristiwa yang dialami orang percaya semuanya merupakan peperangan rohani. Peperangan kita adalah melawan penguasa angkasa. Oleh karena itu Paulus mendorong orang percaya untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sampai akhir. Bagaimana caranya agar kita kuat dalam peperangan rohani kita, sebagaimana yang dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini, kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan dan pergumulan, bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah, namun dalam keadaan apapun kita tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah,
di dalam Tuhan. Menjadi kuat artinya kita tetap berdiri kalaupun datang badai, kalaupun datang cobaan, bahkan kalaupun datang hal-hal yang tidak kita inginkan. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami ataupun menghadapi masalah dan segala perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang artinya hanya di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan dalam menghadapi yang namanya godaan-godaan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi lemah ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan dan kesulitan. Begitu juga dengan jangan kita menjadi lemah ketika kita mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang membuat kita lupa akan kuasa Tuhan. Perlu kita ketahui, yang namanya kegagalan, pergumulan, kesulitan, kesukaran sama-sama potensial untuk membuat kita jatuh dengan yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Dua hal ini bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita gagal, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, bisa saja membuat kita putus asa, dan ini dipakai iblis membuat kita jatuh ke dalam dosa, di mana kita mengatakan Tuhan tidak sayang kepada kita dan kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Demikian juga halnya dengan kesuksesan. Bisa dipakai iblis membuat orang-orang percaya jatuh ke dalam dosa. Bisa saja kesuksesan membuat kita orang yang berhasil, orang yang sukses menjadi tinggi hati, lupa daratan, dan anggap remeh terhadap orang-orang lain. Makanya saya katakan, yang namanya kesuksesan, kegagalan, pergumulan, dan juga yang namanya kesuksesan sama-sama bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Untuk membuat kita tetap menjadi kuat dan tidak mudah goyah dan tidak mudah dirayu iblis, baik untuk meninggalkan Tuhan ataupun menjadi tinggi hati karena keberhasilan kita, kita harus tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus melakukan firman Tuhan supaya setiap ada masalah ataupun ada keberhasilan, kita tidak menjadi goyah. Kalaupun kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita bisa juga akan mengusir yang namanya roh jahat, kuasa iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi intinya kita kuat hanya di dalam Tuhan. Untuk menjadi kuat, kita wajib memiliki harapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam pengharapan tidak ada yang sia-sia. Karena di dalam pengharapan akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umat yang Dia kasihinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita beroleh kekuatan dan kuasa Tuhan? Jawabannya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus menggunakan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Apa saja senjata Allah yang sudah diberikan kepada kita? Paulus menguraikannya dengan mengatakan kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran dan baju cirah keadilan. Kebenaran dan keadilan itu merupakan kebenaran dan keadilan yang daripada Tuhan yang kita terima melalui iman percaya kita. Di samping itu juga perlengkapan yang diberikan kepada kita orang percaya untuk bisa memenangkan peperangan rohani, untuk kita kuat, dikatakan kita harus mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil.
Kasut merupakan sejenis sandal atau alas kaki yang diikat talinya, yang dipakai prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat dan sanggup menempuh jarak yang jauh. Kasut menggambarkan mobilitas yang bergerak dengan baik dan lincah, kemampuan bergerak kemanapun. Oleh karena itu setiap orang percaya dikatakan mengenakan alas kasut kerelaan memberitakan Injil. Berarti kita haruslah memperlengkapi diri kita dengan alas kasut, yaitu kerelaan hati kita menanti ataupun melakukan perintah Tuhan. Kita harus kuat dan mampu melakukan pemberitaan Injil melalui kemampuan kita berjalan dengan baik, bergerak dengan baik, dan mampu bertahan dengan jarak yang sangat jauh. Saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan juga memberikan perisai iman kita, perlengkapan rohani kita, yaitu ketopang keselamatan dan pedang roh. Ketopang dipakai untuk melindungi kepala dari benturan atau serangan. Jadi keselamatan yang sudah ada, yang sudah diberikan kepada kita orang percaya, yang sudah kita miliki, kita pakai untuk melindungi kita agar kita selamat. Pedang roh Tuhan artinya alat ini kita pakai, yaitu kebenaran firman Tuhan, untuk mempertahankan diri kita, mempertahankan iman kita, dan juga untuk menentang, melawan kuasa iblis, kuasa jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan ketopang keselamatan dan pedang roh, berarti apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan dan juga firman Tuhan, maunya kita pakai untuk membentengi diri kita melawan kuasa-kuasa iblis yang datang menghampiri kita. Firman Tuhan pada hari juga mengatakan kepada kita, perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita adalah yaitu senjata terakhir, yaitu doa dan berjaga-jaga. Paulus juga meminta agar didoakan, yang artinya bahwa kuasa doa itu sangat besar kuasanya, membuat kita bertahan dalam segala keadaan, membuat kita bertahan ketika ada yang namanya pergumulan, membuat kita bertahan kalaupun ada kesuksesan, tidak menjadi sombong. Doa menjadi alat kita untuk berserah kepada Tuhan. Doa menjadi alat kita, kekuatan kita, menyampaikan segala keluh kesah kita, dan juga menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Dan ini adalah perlengkapan yang benar-benar Tuhan berikan, yang sangat gampang dilaksanakan oleh orang-orang percaya, karena memang doa itu sangat besar kuasanya bagi orang-orang yang percaya. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang sejauh Tuhan, seperti sebuah sakit lagu yang mengatakan Dia sejauh Tuhan. Semua perlengkapan ini yang telah diberikan oleh Tuhan adalah perlengkapan umat percaya untuk menang dalam peperangan. Seandainya kita tidak menerima dan kita tidak mau memakai dan menggunakannya dalam kehidupan kita, tanpa kita meninggalkan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan, dan juga bisa saja kita menjadi gampang putus asa. Dan kalau kita tidak menggunakan itu, bisa-bisa saja kehidupan umat percaya gampang jatuh ke dalam kesombongan ketika dia berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisyaratkan bagi kita orang percaya pentingnya mempertahankan iman dalam segala situasi. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita banyak tantangan. Kehidupan kaum muda banyak tantangan. Bisa saja masa depan yang masih diragukan, bisa saja perjodohan yang masih tidak datang, bisa saja pekerjaan yang tidak kunjung diterima dalam melamar pekerjaan, dan bisa saja karena hal-hal yang lain. Bahkan bagi orang tua bisa saja gampang jatuh ke dalam dosa ketika dia memiliki masalah di tengah-tengah
kehidupannya, masalah ekonomi, masalah anak. Tetapi yang pasti Tuhan mau memperlengkapi kita dengan perisai iman, dengan perlengkapan senjata rohani kita, yaitu senjata Allah. Dikatakan tadi, ada ikat pinggang kebenaran, ada ketopong keselamatan dan pedang roh, dan juga ada doa, sehingga kita lebih percaya lagi bahwa Tuhan itu dekat kepada kita. Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita bisa mempertahankan iman percaya kita. Anak muda tidak gampang lagi menjual imannya karena pekerjaan. Anak muda tidak gampang lagi menjual imannya karena perjodohan. Anak muda tidak gampang lagi menjual imannya karena kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Begitu juga dengan orang tua. Tidak gampang lagi putus asa dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan jika kita mau menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk menguatkan iman percaya kita. Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita lebih mampu dan juga kita bisa bertahan dalam segala situasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Dalam keberadaan kita yang dikatakan bahwa daging kita ini lemah, bahwa roh kita adalah roh yang penurut, maka kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan ini merupakan pernyataan, dengan doa kita boleh dekat kepada Tuhan dan kita mampu untuk mengandalkan Tuhan, dan kita akhirnya bisa bertahan dengan tidak meninggalkan iman percaya kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan kekuatan dan kepandaian diri sendiri, jangan mengandalkan jabatan kita ataupun bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi kita diajak untuk bersandar dan memiliki kekuatan pegangan kita hanya di dalam Tuhan. Dengan demikian kita mampu menghadapi segala sesuatu yang mau menghancurkan iman percaya kita. Kalau kita tadi mendengarkan nats epistel dalam kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 23, dikatakan bahwa realita kehidupan orang percaya adalah realita dalam banyak hal menghadapi kemenangan. Tapi Tuhan pastikan, kalaupun orang percaya itu menghadapi kemenangan, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu, dan dia akan melindunginya, dan segala tulangnya tidak satupun yang patah. Berarti Tuhan menjamin keselamatan kita, Tuhan menjamin kehidupan kita. Kalaupun banyak tantangan iman kita, tetapi kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita tidak akan goyah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daud dalam kitab Mazmur yang dikatakan dalam nats epistel tadi. Dan inilah bedanya antara orang benar yang menggunakan perlengkapan senjata Allah menghadapi tantangan dengan orang-orang fasik. Ketika orang fasik menghadapi kemenangan, dikatakan bahwa orang fasik itu akan mati dalam kehidupannya. Berarti orang benar yang menghadapi tantangan, yang menghadapi pergumulan, tidak akan goyah ketika menggunakan perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam iman kita, agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita, agar iman kita tidak gampang tergoda dan tidak gampang goyah, Tuhan ingatkan kepada kita, kuatlah
di dalam Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang datang menggoda dan menghampiri kita. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan, kita tidak gampang goyah dan jatuh, karena Tuhan mau menopang kita di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah berdoa, dan teruslah mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sukacita Tuhan akan senantiasa ada di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami kuat di dalam Tuhan. Kami memperoleh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan perlengkapan itu boleh kami gunakan, sehingga Tuhan dalam segala situasi, baik kami bergumul, waktu kami kesulitan, maupun waktu kami mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, kami tidak jatuh ke dalam dosa, dan kami Tuhan dapat melawan kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak menjauhkan kami daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan sentiasa memberkati jemaat. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus